Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada di sekitar kita, makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, pikiran serta perasaannya akan lebih mudah diamati, disadari, serta nantinya akan bisa diarahkan ke arah yang sesuai dengan rencana-rencana hidupnya. Nah Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing energi, frekuensi itu menyederhanakan sastra dalam belajar spiritual. Maksudnya gimana? Nah, saya mau sharing sedikit nih. Ketika saya belajar spiritual, maksudnya spiritual murni ya, bukan supranatural. Karena dari kecil saya dididik itu di keduanya begitu. Karena Kung Cas itu ayah saya, bapak saya, dan teman dekatnya atau sahabatnya itu sedari saya kecil, saya seumuran Akasa, itu sudah ngajak saya berjalan-jalan atau sharing, saya dengarkan mereka sharing mengenai tenaga dalam, dunia supranatural, dunia keagamaan gitu. Karena mereka berdua dulu itu punya sebuah perguruan, sebuah perguruan. Kalau Sobat RTD dulu pernah tahu, awalnya mereka dulu kalau nggak salah itu dari Satria Nusantara. Terus kemudian mereka punya sendiri atau ikut mendirikan Walet Putih. Kemudian setelah itu, nah itulah kalau nggak salah sampai Walet Putih itu. Nah di situ mereka itu jadi salah satu, kalau boleh saya bilang, sebagai guru besarnya ya di Lombok sana, di NTB gitu. Sehingga ketika itu kan perguruan tenaga dalam ya, olah fisik, olah tenaga dalam atau tenaga dasar gitu. Nah, ketika energi itu dilatih, walaupun itu energi atau tenaga dalam atau sekarang disebut sebagai di cakra, sebuah cakra gitu, bukan energi spiritual tapi ya. Nah, itu yang dialami itu ada pengobatan santet, ada mengusir makhluk gaib, ada mengobati sakit apa, sakit ini, sakit itu, mulai dari sakit yang biasa sampai yang tidak biasa. Kemudian karena mereka mengajar saya dengan agama yang kuat juga begitu, akhirnya saya terdidik gitu. Tapi tidak terdidik juga untuk menyatukan antara energi laku supranatural ini dan agamanya begitu. Karena mereka tidak mendidik saya ke arah spiritual murni gitu, tapi spiritual berbasis agama gitu. Nah terus sampai saya dewasa umur 20-an, 15-an ya, 15-16-an, itu ketika saya sudah mulai meninggalkan rumah, sekolah di Jogja, itu jadi ada banyak hal yang berbeda, tidak lagi bergaul dengan mereka. Saya mengalami spiritual saya sendiri begitu, atau supranatural saya sendiri gitu. Jadi banyak belajar sastra, banyak belajar peribahasa-peribahasa, kemudian pepatah-pepatah Jawa, atau bahkan bukan Jawa saja ya, ada lain juga gitu. Nah ternyata di situ ketika mau masuk ke spiritual itu ada Jawa, ada Arab begitu. Yang saya pelajari itu sastra-sastra tersebut ternyata mempunyai sebuah sebuah arti lain, atau kalau saya pahami bahasanya itu mutasabihat. Ada rahasia di balik kalimat, ada rahasia di balik kata, ada rahasia juga di balik huruf. Nah jadi ketika ingin melakukan sebuah hal, ketika ingin melatih energinya, itu kan harus menguasai dan memahami sastranya tersebut. Bukan hanya dalam bahasa Arab, tapi bahasa Jawa juga. Dan keduanya itu karena saya tidak dibiasakan untuk mengupas itu jadi ribet kan.
Untuk latihan ini harus pahami ini. Karena bertingkat pengetahuan. Dan itu terus saya pelajari, akhirnya saya belajar spiritual murni, nggak spiritual murni, spiritual berbasis agama sampai tahapan tertentu di tahun 2009 atau 2010. Kemudian ketemu ilmu energi spiritual Nusantara itu di kira-kira 2008, 2009, 2010. Nah, kira-kira itulah. Kemudian eksis itu mulai 2010, 2011. Karena mulai belajar spiritual murni. Maksud saya spiritual murni basicnya itu bukan berbasis agama tertentu, bukan berbasis budaya tertentu, gitu enggak. Berbasisnya energi dan frekuensi yang saya pelajari dari ilmu energi spiritual Nusantara ini. Memang dikasih nama Nusantara sih, tapi dia tidak mengambil juga basic, mungkin basic ada ya. Tapi tidak mengambil ajaran-ajaran atau sastra-sastra dari Nusantara, enggak juga. Hanya ingin dinamakan Nusantara karena kita ada di Nusantara. Itulah namanya ilmu energi spiritual Nusantara. Ketika saya belajar itu sangat menyederhanakan banyak hal yang dulu berusaha saya pahami. Dari banyaknya kalimat-kalimat, kemudian ujaran-ujaran, yang itu basicnya itu sastra, kata-kata, puisi, doa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa yang lainnya, pernah juga dalam bahasa Papua ketika itu. Nah, ini menurut saya sangat menyederhanakan. Jadi kalau Sobat RTD mau belajar spiritual murni, cari yang paling sederhana, yang paling mudah dilakukan. Kalau menurut saya pribadi, bukan dibilang ribet, karena ketidakmampuan saya memahami, karena saya tidak diajarkan sedari kecil bagaimana cara mengupasnya sastra tersebut. Karena dari sebuah kalimat, dari sebuah buku ada kalimat-kalimat di sana. Ada paragraf, di dalam paragraf ada kalimat, di dalam kalimat ada kata, di dalam kata ada huruf. Nah, barulah di dalam huruf ini ada vibrasi atau getaran, ada frekuensi, ada energi di situ. Nah, ini kan ribet sekali. Bukan karena ilmunya ribet, bukan. Tapi karena saya tidak diperlengkapi dengan kemampuan untuk memahami itu sedari kecil. Baru ketika belajar ilmu energi spiritual Nusantara, saya baru sadar. Ketika saya ingin belajar itu, yang ditingkatkan pertama kali adalah kesadarannya dulu. Karena dengan kesadaran yang tepat, kalau kita masuk pada kesadaran yang tepat, minimal pada kesadaran jiwa tenang, dan kesadaran kita sudah disambungkan pada kesadaran ruh atau kesadaran Tuhan di dalam diri, maka akan muncul navigator. Nah, ketika navigator sudah muncul, kita masuk pada kesadaran jiwa tenang, pelajari lagi hal yang sebelumnya itu tadi sulit. Ternyata saya bisa dapatkan lebih mudah artinya dan lebih mudah melatihnya ketika saya ditemani oleh sang navigator. Jadi kalau ditemani navigator enak. Ada yang ngasih tahu, ada yang memahamkan, ada yang mengkoreksi begitu. Nah, kalau Sobat RTD ingin belajar itu sedari awal, saran saya yang paling mudah itu tingkatkan dulu kesadarannya. Karena itu sekarang ketika mau belajar, ketika ngobrol dengan Akasa untuk hal-hal yang seperti itu, saya berusaha mengajak dia untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang, atau minimal mengenalkan dia caranya untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Ngajak dia melakukan relaksasi energi, tenang dulu yuk, relax, tenang, damai. Baru kita ngobrol. Saya ingin menularkan kebiasaan masuk pada kesadaran jiwa tenang ini kepada anak saya yang umurnya masih 5 tahun. Jadi sedari awal dia masuk pada kesadaran jiwa tenang dulu. Nah, dulu ketika baru belajar nggak begitu tahu detail-detailnya. Tapi sekarang ketika sudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, kata-kata masuklah dulu pada, atau aktifkanlah dulu energi kasih sayang yang ada pada
nama Tuhan, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebelum melakukan setiap hal. Misalnya saja interaksi sosial. Nah, ketika saya mengaktifkan energi kasih sayang di dalam diri dari kata-kata itu, tentunya bukan hanya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Betul-betul mengaktifkan energi kasih sayang di dalam diri, perwujudannya dengan mengucapkan Bismillah atau Basmalah tersebut. Nah, dengan mengucapkan kata itu, bila benar ya, ataupun langsung mengaktifkan energi kasih sayang sebelum kita berinteraksi sosial dengan orang lain, maka kita bisa meminimalisir interaksi energi yang ada di dalam diri kita dan orang tersebut. Meminimalisir simpanan energi yang bermemori tertentu yang disebut sebagai karma antara kita dan orang tersebut. Ini meminimalisir sekali. Bisa jadi karena ada karma jelek di diri kita, maka itu akan memancing orang lain untuk memunculkan juga karma jeleknya. Ini harus diminimalisir, harus harus dibuat jadi lebih soft, tidak keras. Sama-sama sadar dengan mengucapkan atau dengan mengaktifkan energi kasih sayang yang di dalam diri kita sendiri. Bayangkan kalau orang tersebut juga melakukan hal yang sama. Interaksi sosialnya pasti sangat menyenangkan. Atau sering disebut juga, ini adalah interaksi antara Tuhan di dalam diri kita dengan Tuhan di dalam diri dia. Jadi ini interaksi antar Tuhan. Itu menyenangkan sekali. Kita hanya sebagai penonton, karena di sana nanti ada banyak sekali hal-hal yang menyenangkan yang bisa kita tonton dan kita bisa ambil pelajarannya. Itu salah satunya. Ada banyak hal lain lah sebetulnya yang terjadi. Dan saran saya buat Sobat RTD yang belajar spiritual, pertama, cari yang paling mudah untuk membawa Sobat RTD ke dalam kesadaran jiwa tenang. Sehingga bila kesadarannya pada kondisi yang tepat, melakukan hal apapun, belajar hal apapun, akan jadi lebih menyenangkan, lebih banyak pelajaran yang bisa diambil atau hikmah yang bisa dituai. Bahkan sebelum pelajaran tersebut diaplikasikan langsung pada keseharian. Coba aja deh. Itu aja sharing saya kali ini. Sederhanakan ya. Buat jadi sederhana. Buat dari yang paling gampang. Masuk dulu pada kesadaran jiwa tenang, baru belajar. Semuanya akan jadi lebih mudah. Jangan lakukan hal yang sama, kesalahan yang sama seperti apa yang saya lakukan. Itu aja sharing saya kali ini. Terima kasih udah nonton video-video di RTD Channel. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa juga, please like, comment, subscribe, dan share video-video di RTD Channel, sehingga makin banyak orang yang terinspirasi, terpicu, tertrigger untuk bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Gitu aja video saya kali ini. Terima kasih ya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.